Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Hai Edoholik, untuk soal seperti ini kalian harus ingat ya, ini materi tentang konflik sosial. Nah, yang atas konflik sosial, yang bawah tentang konflik sosial. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah faktor utama atau penyebab utama terjadinya konflik sosial itu apa sih? Penyebab konflik. Nah, konflik itu kan sama kekerasan beda ya, tapi kita membahas ini tentang konflik sosial. Penyebab konflik sosial itu secara mendasar adalah adanya sesuatu yang terbatas. Artinya sesuatu yang terbatas itu jumlahnya tidak banyak sehingga harus diperebutkan. Cara mendapatkannya itu adalah dengan melakukan konflik karena ada sesuatu yang terbatas tadi itu. Bisa juga konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan atau perbedaan dalam bentuk lainnya ya, perbedaan kepentingan, gagasan dan yang lainnya itu bisa menyebabkan konflik sosial. Nah, kemudian bagaimana dampak positif dari konflik sosial ini sendiri? Jadi konflik sosial itu tidak selamanya berdampak negatif, tapi dia juga memiliki dampak positif. Nah, jadi ada sisi positifnya, sisi positif dari konflik itu sendiri. Yang pertama, sisi positif dari konflik itu sendiri yaitu adalah penguatan solidaritas internal, penguatan internal. Penguatan internal ini artinya karena ada musuh bersama dari luar sehingga internal akan mengalami penguatan. Yang kedua adalah lahirnya norma baru. Karena konflik ini kan bisa terjadi karena tidak adanya norma atau udah mulai memudarnya norma lama sehingga diperlukan norma yang baru. Terus kemudian yang ketiga adalah potensi kerjasama. Akan terjadi kerjasama karena adanya konflik akan terjadi kerjasama sosial. Nah, ini adalah beberapa sisi positif. Yang keempat, bisa dibilang menguranginya ketergantungan. Ketergantungan akan menyebabkan atau dampak positif dari konflik itu sendiri, sehingga ketergantungan itu akan menjadi menurun dengan kelompok lain, sehingga akan ada independensi. Nah, kita lihat ke atas. Salah satu dampak konflik adalah peningkatan in-group. Nah, penguatan internal ini bisa disebut sebagai penguatan yang bersifat in-group. Nah, ini penguatan in-group. Kemudian kalau norma-norma baru udah tadi ya, kerjasama sosial, ketergantungan. Yang atas berarti jawabannya yang benar ya. Yang atas ini benar. Konflik terjadi akibat adanya pencapaian tujuan yang terbatas. Tujuan yang terbatas. Tadi sudah dijelaskan sesuatu yang terbatas ya. Jadi itu yang menyebabkan konflik terjadi. Sesuatu yang terbatas tapi yang keinginannya banyak. Ini juga bisa dikatakan benar. Nah, pertanyaannya adalah atas benar, bawah benar. Kalau atas benar, bawah benar, jawabannya antara A sama B. Berkaitan atau tidak? Kalau yang atas itu membahas tentang dampak sosialnya, dampak konfliknya, positifnya. Yang bawah adalah penyebabnya. Jadi atas sama bawah memang dalam satu tema, tetapi memiliki topik atau pembahasan yang berbeda. Jadi benar-benar tetapi tidak menghubungkan sebab akibat. Jadi jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa soal berikutnya. Hai Edoholik, jika kalian bertemu soal seperti ini, kalian harus ingat ini adalah materi pengendalian sosial. Apa sih yang dimaksud dengan pengendalian sosial? Pengendalian sosial ini biasanya dikaitkan dengan penyimpangan sosial. Karena tujuan dari pengendalian sosial ini agar tidak terjadi penyimpangan sosial. Nah, bagaimana cara mengendalikan sosial? Cara mengendalikan sosial atau masyarakat yang tidak bergerak sesuai nilai dan norma itu terbagi menjadi 4. Yang pertama secara represif, yang kedua secara koersif, yang ketiga secara preventif, ya, dan yang keempat adalah bisa menggunakan persuasif. Nah, ini adalah cara keempat untuk mengendalikan sosial, walaupun nanti ada beberapa bentuk lainnya. Nah, kalau represif ini pengendalian sosial yang didasarkan pada kekerasan.
Kalau koersif didasarkan pada paksaan. Kalau preventif didasarkan pencegahan. Jadi sebelum terjadinya maka dilakukan pencegahan. Nah, kalau misalkan persuasif ini lebih kepada ajakan atau bisa disebut sebagai hasutan. Hasutan itu hasutan yang bersifat positif supaya tidak melakukan sesuatu yang menyimpang. Nah, kita lihat di sini. Tes urin yang dilakukan pada awal penerimaan siswa baru mendeteksi calon siswa yang menggunakan narkoba atau narkotika. Nah, di sini kan tidak ada rasa represif atau koersif, tidak menggunakan kekerasan atau paksaan. Tidak menggunakan kekerasan atau tidak menggunakan paksaan. Berarti yang 3 dan yang 1 tidak termasuk. Jawabannya antara 2 dan 4. Nah, tapi kita lihat permisif ini apa sih? Apa sih permisif? Nah, sebenarnya permisif ini adalah bukan dalam pengendalian sosial, tidak termasuk dalam pengendalian sosial. Secara singkat, permisif itu adalah tindakan dengan memberikan izin apapun, untuk bertindak. Nah, ini adalah yang disebut dengan permisif. Nah, jadi 1 tidak, 3 tidak, 2 dan 3 juga. Jadi yang benar adalah yang 4 saja, yaitu preventif. Jadi jawabannya untuk narkoba ini pencegahan dalam bentuk preventif, pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan sosial. Jadi jawabannya adalah D, jika yang benar hanya 4. Sampai jumpa di soal berikutnya. Hai Eduholik! Untuk soal seperti ini, kalian harus ingat dan materi tentang lembaga sosial atau instansi sosial atau peranata sosial itu sama saja. Di sini ada beberapa kata kunci yang harus lebih dianalisis. Yang pertama adalah social elevator. Social elevator ini apa sih? Social elevator ini bisa diartikan sebagai perangkat, ya, perangkat yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk melakukan mobilitas. Baik mobilitas ke atas, ya, dan bisa berdampak pada penurunan mobilitas itu sendiri. Di sini adalah lembaga sosial. Jadi ini mobilitas dikaitkan dengan materi lembaga sosial, suatu kombinasi soal antara lembaga sosial dengan mobilitas sosial. Nah, lembaga sosial secara umum itu terbagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama ada lembaga politik, yang kedua ada lembaga ekonomi, yang ketiga ada lembaga keluarga, dan ada bentuk lembaga-lembaga lainnya. Nah, kemudian kalau lembaga politik ini kita bisa lihat ada parpol, ekonomi ini perusahaan, kalau keluarga ayah ibu dan kakak atau adik. Nah, kemudian di sini lembaga sosial yang disebut social elevator digunakan oleh masyarakat. Saat ini, berarti yang saat ini yang sekarang-sekarang. Ya. Kemudian apa yang membuat lembaga sosial yang sering digunakan? Di satu lagi ini ada namanya pendidikan. Nah, pendidikan ini adalah lembaga sosial yang biasanya dicirikan dengan instansi pendidikan, instansi sekolah ya, instansi sekolah, ada sekolah universitas, sekolah dasar, dan sekolah lainnya. Nah, untuk mendapatkan kedudukan tertinggi, jadi social elevator ini untuk mobilitas ke atas. Untuk saat ini, kalau TNI dan partai politik ini dia tidak termasuk. Kalau MU ini organisasi keagamaan, organisasi ekonomi enggak. Nah, jadi jawabannya adalah social elevator yang digunakan pada saat ini itu disebut dengan lembaga pendidikan atau sekolah. Ini sebagian besar menggunakan sekolah untuk memperbaiki taraf perbaikan hidup. Jadi jawabannya adalah yang C, yaitu sekolah. Sampai jumpa di soal berikutnya. Halo Eduholik, jika kalian ketemu soal seperti ini, kalian harus ingat ini materi tentang mobilitas sosial, khususnya adalah urbanisasi. Apa sih urbanisasi itu? Urbanisasi itu adalah suatu perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Pindah dari desa ke kota dengan beberapa tujuan. Mereka pergi dari desa ke kota tentunya memiliki beberapa faktor atau yang menyebab apa sih yang membuat kota itu menjadi menarik bagi orang-orang desa untuk mengunjungi
kota itu sendiri. Yang pertama adalah faktor pendidikan. Ya, pendidikan. Pendidikan di kota-kota besar itu jauh lebih menjanjikan dan lebih besar, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Yang kedua adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja di kota jauh lebih besar dan lebih banyak dan lebih beragam. Dan yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini di kota bisa dibilang sangat lengkap, lebih mudah, dan sangat membuat urbanisasi itu menjadi lebih besar. Kalau pendidikan sekolah tinggi atau pendidikan di universitas itu biasanya dapat di kota-kota ya, seperti ada sekolah atau universitas-universitas biasanya ada di kota-kota besar dengan harapan untuk memperbaiki tingkat ekonomi. Kalau kesempatan kerja, ini yang dapat diundang adalah upah yang tinggi adalah utama yang menyebabkan terjadinya urbanisasi. Kalau sarana prasarana ini adalah kelengkapan dan kesediaan. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat soal di sini, faktor yang memberikan pengaruh mobilitas berdampak pada urbanisasi. Kalau ras tidak mungkin, perkawinan tidak mungkin, perubahan sosial tidak mungkin, yang ada di sini hanya ada pendidikan. Kesempatan kerja tidak ada, sarana prasarana tidak ada. Jadi yang menyebabkan perpindahan dari desa ke kota atau urbanisasi adalah yang pendidikan, dengan harapan memperbaiki taraf pendapatan atau taraf kehidupan dari orang tua sebelumnya. Begitu. Sampai jumpa di soal berikutnya. Halo Eduholik. Jika kalian bertemu soal seperti ini, kalian harus ingat ini materi tentang nilai dan norma sosial, khususnya adalah nilai. Nilai sosial itu sendiri secara singkat diartikan sebagai ukuran terhadap sesuatu yang dinilai baik atau buruk, atau dapat ditentukan mengenai benar atau salah. Ini adalah inti atau dari nilai sosial itu sendiri. Nilai ini berkaitan dengan namanya norma. Nah, nilai memiliki beberapa fungsi. Nilai ini memiliki beberapa fungsi yang berguna dalam masyarakat. Nah, untuk pertama, fungsi nilai adalah sebagai pengendalian sosial. Pengendalian sosial ini berkaitan dengan penyimpangan sosial. Pengendalian sosial yang berlaku di masyarakat, baik individu maupun lembaga. Yang kedua, berfungsi sebagai pemenuhan peranan sosial, atau kita singkat sebagai peranan sosial. Jadi orang memiliki peranan masing-masing di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah menciptakan solidaritas sosial. Solidaritas inilah yang menyebabkan terjadinya kekuatan integrasi dalam suatu masyarakat. Nah, pengendalian sosial ini yaitu berkaitan dengan mengatur tindakan masyarakat. Tindakan masyarakat untuk menentukan apakah dia benar, apakah dia salah. Kemudian kalau peranan sosial itu dia berkaitan dengan tugas dan wewenang di dalam masyarakat. Tugas atau wewenang. Kalau misalkan solidaritas, ini dia berkaitan dengan penguatan sosial secara internal sehingga masyarakat memiliki kekuatan. Nah, kita lihat di sini nilai sosial yang menunjukkan dan mengikat masyarakat bertindak sesuai dengan sistem nilai. Berarti ini kan intinya adalah supaya masyarakat itu bertindak dalam sesuai masyarakat. Di sini ada pengendalian sosial, ada peranan sosial, dan solidaritas. Nah, mana yang sesuai? Kalau solidaritas berkaitan dengan penguatan, kalau peranan berkaitan dengan tugas wewenang, yang berkaitan adalah pengendalian sosial. Karena pengendalian sosial ini berkaitan dengan tindakan. Tadi sudah dijelaskan tindakan agar diterima di masyarakat luas. Maka jawabannya adalah sebagai alat pengendalian sosial, yaitu yang B. Sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.